Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan bahas seputar work-life balance. Sebelum itu kita perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dalilah dengan NIM 127. Selanjutnya ada rekan saya Nazar dengan NIM 129, Windy dengan NIM 139, Agnia dengan NIM 143, Salma Zahra dengan NIM 148, Reza Zainata dengan NIM 158. Oke, sekarang kita bakalan masuk ke materinya yang sudah kita masukkan ke dalam poster sebelumnya. Tahu nggak sih bahwa seiring perkembangan zaman, tahu-tahu kita berada di era teknologi informasi yang canggih. Namun, kita terkurung dan terperangkap dalam pola hidup yang kurang seimbang antara dunia kerja dan kehidupan pribadi. Dari fenomena tersebut, kita dapat kenali yang istilahnya itu work-life balance. Untuk penjelasan lebih lanjut, cek video selanjutnya. Nah, jadi apa sih work-life balance itu? Nah, menurut Greenhouse, Collins and Shaw tahun 2003, definisi dari work-family balance atau work-life balance adalah the extent to which an individual is equally engaged in and equally satisfied with his or her work role and family role. Jadi, dikatakan bahwa work-life balance atau keseimbangan kehidupan adalah sejauh mana seorang individu secara seimbang terlibat dan puas dengan perannya di kehidupan pekerjaan dan kehidupan non-kerjanya, yang mana dari definisi tersebut mencakup keseimbangan ke arah positif dan keseimbangan ke arah negatif. Work-life balance ini penting untuk ditingkatkan pada setiap individu agar tidak terjadi konflik antara kehidupan keluarga dengan karir pekerjaan, yang mana hal ini berdampak pada peningkatan motivasi, produktivitas, kepuasan, dan loyalitas terhadap pekerjaan. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Windy Rahmanda dengan NIM 711-20-11-39. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu mengenai aspek atau dimensi. Jadi, berdasarkan definisi sebelumnya, dikatakan bahwa work-life balance itu berbicara mengenai seberapa seimbangnya peran seorang individu dalam dunia kerja dan juga keluarganya. Nah, dengan adanya keterlibatan peran ini, kalau misalnya kita lihat menurut Greenhouse, Collins and Shaw pada tahun 2003 menyatakan bahwa keterlibatan peran itu dapat dibagi lagi menjadi elemen waktu dan juga keterlibatan psikologis. Nah, maka dari itu, work-life balance ini terdiri dari beberapa aspek. Nah, untuk aspek yang pertama itu adalah time balance atau keseimbangan waktu. Jadi, jumlah waktu yang sama yang dikeluarkan antara peran pekerjaan dan keluarganya. Dari aspek ini tuh kayak menyangkut jumlah waktu yang diberikan pada seseorang untuk karirnya dengan waktu yang diberikan untuk keluarga ataupun aspek selain dari karirnya ataupun waktu yang diberikan selain dari pekerjaannya, seperti itu. Contohnya nih, seorang karyawan di samping ia bekerja, tentunya karyawan ini pasti membutuhkan waktu untuk berlibur gitu. Entah itu waktunya dipakai untuk berkumpul bersama teman-temannya, terus juga waktunya dipakai untuk bersosialisasi dengan masyarakat, ataupun kayak menyediakan waktu untuk berkumpul dengan keluarganya, seperti itu. Kemudian, aspek yang kedua itu adalah involvement balance atau keseimbangan keterlibatan. Jadi, tingkat keterlibatan psikologis yang sama pada pekerjaan dan juga keluarganya. Seseorang yang memiliki keseimbangan peran itu tidak akan mengalami konflik ataupun tidak akan mengalami suatu kebingungan dalam kedua ranah tersebut gitu. Contohnya nih, seorang pekerja yang mengalami stres terhadap pekerjaannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah dimensi yang ketiga adalah satisfaction balance atau keseimbangan kepuasan. Jadi tingkat kepuasan dalam hal ini tuh kayak mengacu pada tingkat kepuasan seseorang yang seimbang terhadap karir dan juga keluarganya. Contohnya nih, ada seseorang karyawan yang puas akan pekerjaannya di kantor serta puas dengan keadaannya dalam hal keluarga, contohnya seperti itu.
setiap aspek tersebut dapat mewakili keseimbangan positif ataupun keseimbangan negatif. Jadi ini tuh tergantung pada apakah tingkatan waktu, terus juga keterlibatan ataupun kepuasannya itu sama tinggi atau sama rendahnya, seperti itu. Baik, selanjutnya saya Agnia Fatwa dengan NIM 71112011143 akan memaparkan hasil riset yang kami gunakan. Yang pertama yaitu dari Dassler tahun 2006 yang menyatakan bahwa perempuan harus membuat keputusan karir versus family. Nah, Dassler ini menyatakan bahwa tidak seperti kebanyakan laki-laki, perempuan juga harus membuat keputusan karir versus keluarga. Karena tanggung jawab membesarkan anak dan mengelola rumah tangga masih secara tidak proporsional dibebankan pada perempuan, sehingga menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan keluarga itu menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan. Yang kedua itu Lewis dan Gruyert pada tahun 2010. Nah, Lewis dan Gruyert tahun 2010 ini menemukan dalam penelitiannya pada pegawai hotel di Jerman bahwa meningkatkan work-life balance pada level individu dan organisasi dapat mengurangi tingkat stres dan meningkatkan produktivitas pegawainya. Nah, semakin tinggi work-life balance, maka semakin rendah stres kerja, dan juga semakin tinggi work-life balance, maka semakin tinggi pula produktivitas karyawannya. Baik, untuk yang ketiga itu kami menggunakan hasil riset dari Santa pada tahun 2019. Dalam temuan dari penelitiannya itu menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara work-life balance dan job satisfaction atau kepuasan kerja. Jadi, sama seperti sebelumnya bahwa semakin tinggi tingkat seseorang memiliki work-life balance, maka semakin tinggi pula tingkat seseorang merasakan kepuasan kerja. Begitupun sebaliknya. Nah, organisasi harus memiliki pengaturan kerja yang membantu karyawan memiliki waktu yang fleksibel dan kemampuan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga mereka. Ketika karyawan memiliki pengaturan work-life balance yang baik, mereka didorong untuk bekerja lebih baik yang pada gilirannya meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu ada tips and tricksnya. Nah, tips and trick di sini ada 3 macam. Yang pertama yaitu kita harus bisa memanage waktu atau kita harus bisa membagi waktu. Mengatur waktu dengan baik, kita harus pintar dalam membagi waktu loh. Gunakan jam kantor untuk bekerja secara maksimal. Selain itu juga kita bisa buat skala prioritas dengan to-do list yang berfungsi baik untuk pekerja kantor dan kehidupan pribadi. Jika ini dilakukan, maka dapat memberi dampak positif terlebih untuk mencegah stres. Lalu, yang kedua yaitu me time atau waktu untuk diri sendiri. Nah, kita harus tetap sehat secara fisik dan mental dengan mengatur pola hidup sehat dan pola kerja yang baik seperti berolahraga. Jangan lupa untuk luangkan waktu untuk menikmati hidup walau sesibuk apapun bekerja, istirahat sejenak dengan memanjakan diri sendiri dengan berlibur, melakukan aktivitas yang dapat menyegarkan pikiran dan mampu memberi perasaan bahagia serta energi semangat sebelum mulai bekerja lagi. Hal ini dilakukan tentu agar kita menjadi lebih bahagia sehingga menjadi lebih produktif serta memberikan inovasi yang penuh kreativitas yang mendukung kinerja seseorang individu. Lalu, yang ketiga, yang terakhir yaitu kerja cerdas, bukan keras. Nah, dapat dilakukan yaitu saat bekerja, jangan sungkan untuk meminta bantuan rekan kerja yang lain jika merasa ada kesulitan atau merasa pekerjaan sudah menumpuk. Memiliki pola pikir yang tepat, terutama untuk memutuskan apa yang penting dengan rencana yang hati-hati, memiliki tujuan kerja dan tujuan untuk hidup. Hal ini tentu bisa secara positif berpengaruh pada kehidupan kerja itu sendiri. Itu merupakan tips dan triksnya. Nah, jadi dari pemaparan materi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa work-life balance bukan sesuatu hal yang mustahil untuk terwujud jika diusahakan dengan maksimal. Dukungan dari organisasi atau perusahaan sangat berperan penting dalam mewujudkan work-life balance bagi pegawainya. Bekerjalah dengan cerdas sehingga kesuksesan yang dicapai tidak hanya di dunia kerja tapi juga di dunia pribadi atau kehidupan pribadi. Oh ya, ada satu lagi nih yang harus disampaikan. Ada quotes dari Hilary Hinton Ziegler atau yang biasa kita kenal dengan sebutan
Ziglar, seorang penulis motivator dari Amerika Serikat, bahwa menurut Ziglar, sukses itu berarti memiliki keseimbangan kisah sukses di banyak bidang kehidupan kita. Di antaranya, kita tidak dapat benar-benar dianggap sukses dalam kehidupan kerja jika kehidupan rumah tangga itu berantakan. Oke teman-teman, mungkin segini dulu ya pemaparan dari kelompok 5 mengenai work-life balance. Mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat. Selama pemateri memberikan materinya, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.